Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, sebelum dimulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga ya. Babak 721, cucuku sangat menyedihkan, menyerah atau mati. Mendengar perkataan Qin Guan, King Ye langsung meledak. Dia menunjuk ke arah Qin Guan dengan marah. Sombong, kamu benar-benar seekor katak di dasar sumur. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tinggi bumi. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah pedang tiba-tiba melesat dari udara di depannya. Ekspresi King Ye tiba-tiba berubah drastis, dan dia meninju dengan keras. Ledakan, cahaya pedang tiba-tiba meletus, dan King Ye terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, lengan kanannya retak dan darah berceceran. King Ye merasa ngeri. Dia memandang Ye Guan di sebelah Qin Guan di kejauhan, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tahu sebelum datang bahwa Ye Guan sangat kuat, tapi dia tidak menyangka kekuatan Ye Guan begitu menakutkan. Ye Guan menatap King Ye dengan ringan dan berkata, "Bicaralah dengan ibuku dan bersikaplah sopan." Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Qin Guan tiba-tiba tersenyum, dan dia tersenyum cerah. Wajah King Ye sangat jelek. Pada saat ini, guru yang bijak perlahan keluar. Dia menatap Ye Guan, tatapan rumit muncul di matanya. "Tuan Ye, apakah ada waktu untuk membahas masalah ini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuan Zi, apakah Anda yakin di sini untuk berbicara dengan saya?" Guru yang bijaksana itu mengerutkan kening. Ye Guan tertawa kecil. "Aku membunuh beberapa orang dari nenek moyangmu. Apakah nenek moyangmu akan menyerah?" Guru yang bijaksana itu terdiam. Ye Guan melanjutkan, "Anda di sini kali ini untuk menjelajahi realitas Akademi Guangxuan, kan?" Guru yang bijaksana itu mengangguk sedikit. "Ya." Kali ini, dia memilih mengaku, karena Tuan Ye di depannya adalah orang yang pintar, dan tidak ada gunanya mempermainkannya di depan pihak lain. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu menemukannya?" Guru yang bijak berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda Ye, Anda adalah orang yang cerdas. Jadi saya tidak akan bertele-tele dengan Anda. Mari kita langsung ke pokok permasalahan. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah ada 90% kesalehan, bos di belakangmu? Jika demikian, maka di antara kita jika ada waktu, kita bisa bicara." Ye Guan sedikit mengangguk. Ya, mata guru bijak itu sedikit menyipit. Dan pada saat ini, Ye Guan berkata lagi, "Dan, tidak hanya satu, ada banyak." Ekspresi kompleks muncul di mata Zizi. "Tuan Muda Ye, saya sudah berterus terang, mengapa Anda harus seperti ini?" Ye Guan berkata dengan serius, "Aku tidak berbohong padamu." Setelah guru bijak terdiam beberapa saat, dia berkata, "Karena Tuan Ye tidak mau jujur, mari kita bertarung dan lihat siapa yang lebih kuat, Akademi Guangxuan, atau saya, klan Xianling." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama King Ye. Saat itu juga, wajah Ye Guan penuh dengan keraguan. Apa aku tidak cukup jujur? Dia terdiam, seolah memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Ibu, pemimpin sekte masa lalu." Qin Guan mengerutkan kening. Ye Guan memandang Qin Guan. Apakah dia masih di sana? Qin Guan mengangguk. Ya, wajah Ye Guan menjadi gelap. Entah kenapa, dia merasa pemimpin sekte masa lalu lebih berbahaya daripada leluhurnya. Qin Guan tiba-tiba berkata, "Pergi dan berolahraga dengan senior An." Ye Guan menoleh untuk melihat An Nanjing di samping, mengangguk sedikit. "Oke." Sejujurnya, dia juga ingin bertarung secara nyata sekarang, dan satu-satunya yang bisa berdebat dengannya sebelumnya adalah Arya.
Namun, serangan Arya tidak serius dan dapat dengan mudah membunuh seseorang. Dan senior An ini tepat, tidak hanya dia kuat, tapi dia juga bisa memberinya bimbingan. Seorang Nanjing tiba-tiba berkata, "Ikuti saya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menyapu menuju kedalaman langit berbintang. Ye Guan hendak mengikuti ketika Qin Guan tiba-tiba berkata, "Biarkan Qian Qian tinggal bersamaku." Ao Qian Qian, setelah mendengar kata-kata Qin Guan, Ao Qian Qian, yang bersembunyi di menara kecil, segera berjalan keluar. Dia berjalan ke arah Qin Guan, membungkuk sedikit, dan berkata dengan lembut, sedikit malu, "Ibu." Meskipun dia sudah menikah dengan Ye Guan, dia dan Ye Guan belum menjadi pasangan, jadi mereka masih tidak bisa melepaskan beberapa hal. Qin Guan meraih tangan Ao Qian Qian dan berkata sambil tersenyum, "Saya, salah satu dari kalian, tidak boleh melakukan ritual palsu itu di masa depan." Ao Qian Qian sedikit mengangguk. "Iya." Qin Guan memandang Ye Guan dan berkata, "Pergi." Ye Guan mengangguk. "Oke." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dengan pedangnya dan menghilang dari tempat kejadian. Melihat Ye Guan pergi, mata Qin Guan bersinar dengan warna lembut, si kecil ini. Di sisi lain, King Ye dan Zizi berhenti di lapangan bintang, keduanya terlihat sedikit jelek. King Ye berkata dengan suara galak, "Menyerah atau mati?" Akademi Guangxuan miliknya memiliki nada yang kuat. Wajah tuan yang bijak juga sedikit jelek. Tanah leluhur belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Dia tahu bahwa tidak ada lagi kemungkinan mediasi antara negeri roh kuno dan Akademi Guangxuan Yu. Ini benar-benar masalah hidup dan mati. Guru yang bijaksana berkata dengan sungguh-sungguh, "Apapun yang terjadi, pemimpin klan harus segera diberitahu tentang masalah ini, dan orang-orang kuat dari leluhur saya di luar klan harus segera dipanggil." King Ye mengangguk sedikit. "Aku akan pergi ke hutan Shengsu." Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang. Guru yang bijak segera kembali ke kota Xiering. Dia menatap bintang-bintang yang terbang perlahan, merentangkan telapak tangannya, dan mulai menghitung dengan jarinya. Pada saat ini, bintang-bintang di atas kota Xiering terbelah, dan semua energi misterius menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, Zizi tetap di tempatnya. Bagaimana mungkin? Itu tidak bisa dihitung lagi, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah guru bijak itu penuh keraguan. Pada saat ini, penguasa roh kehakiman muncul di samping guru yang bijak. Dia menatap ke arah bintang yang retak itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Orang tua yang bijaksana, apa yang terjadi?" Guru yang bijaksana itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Judisial Ling Jun mengerutkan kening, "Tidak tahu." Guru yang bijak berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini belum pernah terjadi sebelumnya." Peradilan Ling Jun tampak sedikit jelek. Apakah ini pertanda buruk? Setelah hening beberapa saat, guru yang bijaksana itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir tentang ini lagi." Peradilan Ling Jun memandang guru bijak itu, yang berkata dengan tenang, "Kami telah menyatakan perang dengan Akademi Guangxuan. Karena tidak ada jalan keluar, jangan memikirkan hal lain." Peradilan Ling Jun berkata dengan suara yang dalam, "Benarkah sampai sejauh ini?" Guru yang bijak berkata dengan lembut, "Sejak Ye Guan membunuh sesepuh agung, tidak ada jalan keluar di antara kita." Penguasa jiwa yudisial terdiam. Memang benar, saat Ye Guan memilih untuk membunuh sesepuh agung, tidak ada kemungkinan rekonsiliasi antara kedua pihak. Ye Guan sangat kuat. Jadi tentu saja suku Xianling tidak bisa menjadi pengecut. Karena semua orang baru, kami hanya bisa menyentuhnya. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu,
Hakim Lingjun berkata, kekuatan Akademi Guangxuan. Guru yang bijak menggelengkan kepalanya, tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Peradilan Lingjun mengerutkan kening. Suatu saat di langit berbintang, Ye Guan berdiri dengan pedang, 100 kaki di depannya. An Nanjing meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Mata Ye Guan perlahan tertutup, dan niat pedang yang tak terkalahkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tunda pedang, di kejauhan, An Nanjing tampak tenang dan tidak menunjukkan reaksi. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul di depan An Nanjing. Seorang Nanjing bahkan tidak menggunakan pistolnya, tetapi mengulurkan 2 jari dan mencubitnya dengan ringan. Ledakan, pedang Yi dijepit oleh kedua jari ini. Segera setelah itu, An Nanjing mengayunkan pedangnya berulang kali, dan dalam sekejap, cahaya pedang di sekelilingnya terhempas. Dalam sekejap, semua serangan pedang Ye Guan yang tertunda diblokir. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Pada saat ini, dia menyadari bahwa di depan orang yang benar-benar kuat, pedangnya yang tertunda tidak berpengaruh sama sekali. Melawan kesadaran, betapa menakutkannya semangat juang untuk bisa melakukan ini. Seorang Nanjing tiba-tiba berkata, giliranku. Ye Guan terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, An Nanjing sudah muncul di hadapannya. Bang, dalam sekejap, Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, An Nanjing muncul di depannya lagi. Ye Guan hanya ingin menghunus pedangnya, tapi sebuah pukulan telah mengenai dadanya. Bang! Ye Guan tersingkir lagi, menghancurkan. Dengan cara ini, Ye Guan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan An Nanjing, dan ditekan serta dipukuli sepanjang waktu. Setelah sekian lama, Ye Guan terbaring di tanah. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya telah hancur. Seorang Nanjing menghampiri Ye Guan dan berkata, bangun dan mari kita bicara. Ye Guan segera berdiri dan berkata dengan hormat, Senior An. Seorang Nanjing berkata dengan tenang, apakah kamu tahu kekuranganmu? Ye Guan mengangguk, saya memiliki sedikit pengalaman bertempur. Seorang Nanjing mengangguk sedikit. Meskipun keterampilan pedangmu luar biasa, itu tidak cukup cepat dan kuat. Ye Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Senior, apakah kamu berada pada tingkat ketuhanan 90%? Seorang Nanjing menggelengkan kepalanya, saya tidak mengembangkan wilayah saya. Ye Guan tercengang, seorang Nanjing berkata dengan tenang, tidak semua orang mengembangkan alam. Ye Guan terdiam. An Nanjing menambahkan, saya ingat Anda juga adalah dewa perang. Ye Guan tersenyum pahit, beraninya aku menyebut diriku dewa perang di hadapanmu. Saya harus mengatakan bahwa di depan Senior An, dewa bela diri ini hanyalah lelucon. Seorang Nanjing tiba-tiba berkata, bakatmu ada di sini, kamu bisa berlatih ilmu pedang dan seni bela diri, atau bahkan menggabungkan keduanya. Ye Guan sedikit mengernyit, fusi, seorang Nanjing mengangguk, ya, tidak ada konflik antara ilmu pedang dan seni bela diri. Hanya saja nanti Anda fokus pada ilmu pedang, sehingga kesadaran Anda akan seni bela diri secara bertahap melemah. Apakah Anda ingin mencapai yang terbaik dalam ilmu pedang dan seni bela diri? Ye Guan tidak ragu sama sekali dan langsung mengangguk, menurutku begitu. Seorang Nanjing sedikit mengangguk, kalau begitu kita akan memulai pelatihan iblis. Pelatihan iblis, Ye Guan tercengang, seorang Nanjing tiba-tiba berkata, masuk ke menara. Karena itu, dia membawa Ye Guan langsung ke menara kecil. Di dataran,
An Nanjing menghadap Ye Guan. Pada titik ini, Ye Guan menemukan bahwa semua budidayanya disegel. Ye Guan sedikit bingung. Seorang Nanjing juga menyegel kultivasinya, dan kemudian berkata, "Ayo bertarung seperti ini. Ketika kamu dapat menahan 100 gerakan di bawah tanganku, kamu akan siap bertarung." Ratusan gerakan, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Oke." Dia tidak terlalu percaya diri untuk mengalahkan An senior di depannya. Tetapi jika itu hanya 100 gerakan, dia masih percaya diri. Lagi pula, dia tidak seburuk itu. Pada saat ini, An Nanjing tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Ye Guan tanpa sadar memblokirnya dengan tangannya. Tetapi saat berikutnya, dia merasa seperti dipukul dengan keras di bagian perut, dan kemudian seluruh orang langsung terbang keluar. Saat dia terbang, dia tiba-tiba merasakan kakinya ditarik, dan kemudian seluruh tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk dari perutnya, sakit, dan kemudian seluruh orang itu langsung terbang mundur. Di sisi lain, Arya menjilat manisan Hao dengan ekspresi kasihan di wajahnya. "Cucuku sengsara sekali." Di sampingnya, Xiao Bai mengangguk setuju dengan cepat. Arya melirik An Nanjing, sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menjadi ketakutan. Dia secara fisik sangat kuat, tetapi jika dia bertarung dengan An Nanjing, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan An Nanjing. Seorang Nanjing jelas merupakan seniman bela diri nomor 1. Arya berkata dengan lembut, "Saudari An sedang melatih cucunya, dia harus pergi juga." Xiao Bai menoleh untuk melihat ke arah Arya. Arya berpikir sejenak lalu berkata, "Bai, haruskah kita mengikuti cucu atau saudara perempuan An?" Xiao Bai berpikir sejenak, lalu menunjuk ke arah Ye Guan, yang meratap di kejauhan. Arya mengangguk sedikit, sama dengan yang kupikirkan. Lebih baik ikuti cucumu, cucu ini sangat mudah ditangani. Tidak bisa mengendalikan mereka. Babak 722, kita adalah teman hidup dan mati. Selanjutnya, Ye Guan bertarung sengit dengan An Nanjing di menara kecil setiap hari. Harus dikatakan bahwa pertarungan dengan An Nanjing membuat kesadaran bertarungnya meningkat pesat. Di bawah bimbingan An Nanjing, penggunaan pedangnya yang tertunda menjadi semakin aneh, karena pedangnya yang tertunda itu sendiri sangat sadar. Meskipun dia telah meningkat pesat, sayangnya dia masih tidak bisa mengambil 10 gerakan An Nanjing. Baru sekarang dia mengerti betapa sulitnya bertahan dalam 100 gerakan di depan An Nanjing. Tapi ini menginspirasi semangat juangnya berkelahi. Bertarung seperti orang gila, setelah waktu yang tidak diketahui. An Nanjing tiba-tiba berhenti. Dia menatap Ye Guan tidak jauh di depannya dan tetap diam. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Senior An, mengapa Anda bisa memprediksi-prediksi saya tidak peduli bagaimana saya berubah?" Seorang Nanjing berkata dengan tenang, "Kesadaran." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kesadaranmu selalu lebih tinggi dari kesadaranku?" Seorang Nanjing mengangguk sedikit. "Saya telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan satu pandangan dari Anda, saya tahu apa yang Anda pikirkan dan apa yang ingin Anda lakukan. Pedang Anda terlalu monoton bagi saya." Ye Guan terdiam. An Nanjing melanjutkan, "Ini juga normal. Anda mengalami terlalu sedikit pertempuran. Jadi kesadaran tempur Anda tidak cukup. Anda harus berjuang dan terus berjuang." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Senior An, apakah kesadaran tempur adalah sebuah keterampilan?" Seorang Nanjing berkata dengan tenang, "Anda ingin mengatakan bahwa ketika kekuatan mencapai tingkat tertentu, yang disebut keterampilan hanyalah awan, bukan?"
Ye Guan mengangguk. Ya, seorang Nanjing menggelengkan kepalanya sedikit. Idemu salah. Ye Guan bingung. Seorang Nanjing menjelaskan. Misalnya, kekuatanmu 10, tetapi kekuatan lawanmu juga 10. Ye Guan berkata dengan lembut. Saya mengerti. Dengan kekuatan yang sama, kesadaran dan keterampilan tempur sangatlah penting. Seorang Nanjing mengangguk sedikit. Ya, kecuali kekuatanmu mencapai level bibimu yang mengenakan rok polos dan kakekmu. Pada level itu, keterampilan dan kesadaran bertarung apapun tidak akan berguna di depan mereka. Tetapi hanya ada sedikit orang di dunia ini. Bisakah orang mencapai level itu? Anda mungkin bisa mencapai level itu di masa depan. Tetapi Anda tetap harus meluangkan waktu. Ye Guan tersenyum dan berkata, saya mengerti. Seorang Nanjing berkata, keterampilan pedangmu sangat bagus. Tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa melawanmu. Namun, masih banyak ruang untuk perbaikan. Jika berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, akan saya tunjukkan. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Sebelum Ye Guan sempat bereaksi, sebuah tombak tiba-tiba ditembakkan dari depannya. Ekspresi Ye Guan sedikit berubah. Tepat ketika dia hendak mengambil tindakan, tombak itu tiba-tiba menghilang secara misterius. Ye Guan membeku di tempat. Seorang Nanjing membuka telapak tangannya, dan tombak kembali ke tangannya. Dia menatap Ye Guan. Salah dan nyata, ada kebohongan di antara kebenaran, dan kebenaran di antara kebohongan. Melakukan hal ini dapat membuat lawan lebih rentan terhadap pertahanan. Ye Guan tampak terharu. Aku telah mendapat pelajaran. Seorang Nanjing tersenyum tipis. Coba, Ye Guan mengangguk dan mengambil langkah ke depan. Kemudian, pemandangan aneh muncul di lapangan. Satu demi satu pedang muncul, tapi kemudian menghilang dengan aneh. Orang biasa tidak tahu pedang mana yang merupakan jurus membunuh yang sebenarnya. Semakin banyak Ye Guan berlatih, dia menjadi semakin bersemangat. Dengan cara ini, di bawah bimbingan An Nanjing, kesadaran bertarung dan pedang tertunda Ye Guan menjadi semakin menakutkan. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, meskipun Ye Guan masih belum mampu melakukan 100 gerakan An Nanjing, kesadaran bertarungnya dan pedangnya yang tertunda telah mencapai ketinggian baru. Apalagi, ia mampu melawan puluhan jurus melawan An Nanjing. Meski hanya puluhan jurus, hanya Ye Guan yang mengerti betapa mengerikannya hal ini. Karena mulai dari jurus pertama, setiap jurus selanjutnya adalah prediksi dan kontraprediksi. Dia dan An Nanjing bisa melawan puluhan gerakan satu sama lain, yang sudah sangat menakutkan. Setelah menerima gerakan ke-50 An Nanjing, Ye Guan langsung berhenti dan kemudian jatuh ke tanah. Kelelahan yang nyata, dalam pertarungan intensitas tinggi semacam ini, konsumsi kekuatan mental sangatlah mengerikan, karena dia tidak berani bersantai sedikit pun, dan benar-benar berkonsentrasi padanya, dan dalam pertarungan intensitas tinggi semacam ini, dia juga telah mencapai apa yang bisa dia lakukan saat ini. Dan hal ini pula yang membuat Dewa memahami satu hal, yaitu dia belum pernah mencapai batas kemampuannya sebelumnya. Seringkali, jika Anda tidak memaksakan diri, Anda sebenarnya tidak tahu di mana batasan Anda. Seorang Nanjing memandang Ye Guan yang terbaring lemas di tanah dan diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Berbakat, mau belajar, mau bekerja keras, dan tidak takut kesulitan. Dalam 10 tahun terakhir, Ye Guan telah meningkat dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang, dan dia telah melihat semua kesulitan yang dia alami. Pada saat ini,
Ye Guan tiba-tiba membuka matanya perlahan. Senior An, apakah aku sudah mencapai batasku? Seorang Nanjing bertanya, bagaimana menurutmu? Ye Guan menyeringai. Mungkin tidak. Seorang Nanjing sedikit mengangguk. Itu berarti tidak. Tidak. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, perlahan menutup matanya, dan dengan cepat mengaktifkan pohon suci alami dan jantung kehidupan di tubuhnya untuk memulihkan tubuhnya. Tidak butuh waktu lama bagi tubuhnya untuk pulih sepenuhnya. Ye Guan berdiri, lalu memandang An Nanjing, ayo lagi. Seorang Nanjing sedikit mengangguk. Oke, tak lama kemudian, keduanya bertengkar lagi. Para leluhur, sejak Zizi dan King Ye menyatakan perang terhadap Akademi Guangxuan, orang-orang kuat dari suku Xianling telah kembali ke suku Xianling satu demi satu. Saat ini, leluhur yang kuat bisa dikatakan sangat marah. Selama bertahun-tahun, tidak ada kekuatan yang berani bersikap kasar kepada leluhur. Atau mati, cukup sombong. Jika bukan karena Tuan yang bijak dan Raja Roh Kehakiman yang menghentikan mereka, banyak orang kuat dari nenek moyang pasti sudah mencapai alam semesta Guangxuan. Di dalam kuil Roh Kudus, guru yang bijaksana itu duduk bersila di tanah sambil memegang sepotong cangkang kura-kura di tangannya. Selama kurun waktu ini, ia telah merencanakan nasib klan Xianling, namun ia tidak menemukan apapun. Tampaknya rahasianya telah disembunyikan, yang membuatnya sangat bingung, karena hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di seberang guru yang bijaksana adalah Raja Roh Yudisial. Wajah Raja Roh Yudisial muram, masih belum ada apa-apa. Tuan yang bijaksana itu mengangguk, peradilan Ling Jun mengerutkan kening. Guru yang bijaksana berkata dengan lembut, selama periode waktu ini, saya menjadi semakin tidak nyaman. Penguasa Roh Kehakiman berkata dengan suara yang dalam, jangan terlalu banyak berpikir. Bahkan jika ada 90% keilahian di belakang Ye Guan, apa yang harus kita, para leluhur, takuti? Klan Xianling sebenarnya tidak perlu takut pada orang yang berada di alam dewa 90%. Guru yang bijak menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mahir dalam perencanaan, tetapi rencana ini tidak membuahkan hasil, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke aula dengan cepat. Pria tua itu berkata dengan suara yang dalam, ada berita dari Penatua King Ye. Guru yang bijaksana segera berdiri. Tetapi apakah ada berita tentang pemimpin klan? Orang tua itu mengangguk. Tepat sekali, guru yang bijaksana bertanya, apa yang dikatakan oleh Bapak Bangsa? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Sang patriark berkata bahwa hanya ada satu orang yang berada di alam ketuhanan 90% di luar. Guru yang bijak terkejut. Benarkah? Orang tua itu mengangguk sedikit. Namun, saya tidak yakin apakah itu orang di belakang Ye Guan. Orang ini adalah pemimpin sekte masa lalu Sungai Panjang. Dia pernah datang ke zaman dulu. Dia sekarang hidup di masa lalu Bintang. Pemimpin klan bermaksud membiarkan mari kita tanya dulu orang ini untuk melihat apakah dia orang di belakang Ye Guan. Jika demikian, kita akan menunggu sampai dia kembali untuk memutuskan. Bintang masa lalu, Tuan yang bijak dan Raja Roh Kehakiman saling memandang, dan mereka berdua berkata serempak, ayo pergi. Segera, mereka bertiga menghilang ke dalam istana. Di alam pengetahuan ilahi, di langit berbintang, di loteng. Kedua wanita itu duduk berhadapan. Itu adalah Lou Deyu dan Kingxi. Setelah Kingxi meninggalkan Ye Guan, dia datang ke peradaban Senzi, dan ini adalah satu-satunya tempat yang bisa dia datangi. Pada saat ini, Lou Deyu tiba-tiba melihat ke arah Kingxi,
Saya baru saja mendapat kabar bahwa nenek moyang Anda menyatakan perang terhadap Akademi Guangxuan. Kingzi mengerutkan kening. Lou Deyu menggelengkan kepalanya sedikit. Apa pendapat nenek moyangmu? Wajah Kingzi tampak sedikit jelek. Lou Deyu mencibir. Nenek moyangmu benar-benar meminta kehancuran mereka sendiri. Kingzi berkata dengan suara yang dalam, Deyu, orang yang menciptakan ruang dan waktu khusus itu, sungguh. Lou Deyu langsung menyela Kingzi. Kingzi, saya tahu apa yang ingin Anda katakan. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa di puncak peradaban pengetahuan ilahi, kami memiliki lebih dari 190% ahli alam dewa. Namun, mereka tidak dapat menciptakan ruang dan waktu yang begitu menakutkan bersama. Bayangkan betapa menakutkannya orang di belakang Tuan Ye. Kingzi terdiam. Lou Deyu melanjutkan, ada juga pedang di tangan Tuan Ye. Meskipun saya belum pernah melihatnya, tapi dari uraian Anda, pedang itu dapat dengan mudah mematahkan segel leluhur klan leluhur Anda. Apa artinya ini? Artinya menempada kekuatan pedang itu jauh lebih besar daripada nenek moyangmu. Kingzi perlahan menggenggam tangannya erat-erat. Sebenarnya, dia sudah memikirkan hal ini. Tapi jauh di lubuk hatinya dia masih tidak mau mengakuinya. Bagaimanapun, leluhur adalah klannya. Lou Deyu tiba-tiba berdiri. Dia berjalan perlahan ke arah Kingzi dan berkata, sekarang kamu hanya punya satu pilihan, dan itu adalah berdiri bersama Tuan Ye. Kingzi menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin sesuatu terjadi padanya, tapi aku juga tidak ingin mengkhianati klan. Kegilaan, Lou Deyu berkata dengan marah. Apa yang kamu pikirkan sekarang bukanlah apakah akan mengkhianati klan, tapi bagaimana melestarikan peradaban nenek moyangmu. Jika kamu berdiri di sisi nenek moyang sekarang, Tuan Ye akan patah hati, bahkan jika dia tidak membunuhmu. Tapi persahabatan antara kamu dan dia pasti akan memudar. Tapi jika kamu berdiri di sisinya sekarang, maka ketika suku leluhur dimusnahkan di masa depan, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, sebagai selama kamu berdiri di sana, dia akan melakukannya. Kita harus berbelas kasih dan tidak akan sepenuhnya memusnahkan leluhur. Kingzi, Lou Deyu berkata dengan tenang. Begitulah seorang pria, semakin Anda membantunya, semakin lembut hatinya. Sebaliknya, semakin keras hatinya dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Oleh karena itu, apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah berdiri teguh di sisinya, meskipun Anda akan dimarahi. Jutaan tahun kemudian, para leluhur akan berterima kasih. Kingzi menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menggunakan metode ini padanya. Lou Deyu menghela nafas dengan suara rendah. Gadis bodoh, kita bukan lagi gadis kecil. Kita harus memikul banyak tanggung jawab. Dan dalam proses ini, mau tidak mau kita harus menggunakan beberapa cara. Selama kita tidak jangan menyakitinya, kita harus menggunakan beberapa cara. Tidak masalah jika kamu menggunakan beberapa cara. Kingzi masih sedikit ragu, dan Lou Deyu tiba-tiba berkata, kuno. Seorang lelaki tua muncul di depan Lou Deyu. Lou Deyu berkata dengan tenang, kumpulkan kami semua dan segera pergi ke Akademi Guangxuan. Orang tua itu sedikit bingung, mengapa pergi ke Akademi Guangxuan? Lou Deyu sedikit tidak puas. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Ye adalah teman hidup dan matiku. Dia dalam masalah sekarang. Sebagai teman hidup dan matinya, bagaimana aku bisa duduk diam dan melakukan tidak ada apa-apa? Pergi dan panggil semua orang untuk makan malam. Pergi saja ke Akademi Guangxuan untuk makan. Bersambung.